mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe, aktifin juga loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video Kali terbaru. ini aku bakal sedikit cerita ke kalian tentang sebuah gunung yang ada di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Malang bagian selatan. Penasaran? Saksikan terus sampai habis. Gunung Kawi. Gunung Kawi ini merupakan tempat atau gunung yang terkenal dengan panorama yang cukup indah dan udara yang cukup sejuk. Namun, bukan hanya panorama yang indah atau udara yang sejuk juga, namun di sekeliling Gunung Kawi atau di Gunung Kawi terdapat sebuah pemakaman atau pesarean yang sering banget dikunjungi orang-orang hampir seluruh daerah di Indonesia. Bahkan orang mancanegara pun datang berbondong-bondong ke tempat ini untuk melakukan sesuatu atau melakukan ritual pemujaan. Semua yang melakukan ritual tersebut di sana, mereka ingin memperoleh sebuah kejayaan, kekayaan, dan tahta. Terdapat dua makam, yaitu yang pertama Kyai Eyang Imam Sujono dan yang kedua Eyang Joko Imam Zakaria II. Di makam tersebutlah orang sering melakukan doa, ritual, persembahan, atau sering juga melakukan hajatan. Bukan hajatan sih, kayak tumpeng di situ. Mereka berdoa meminta sesuatu, tapi kebanyakan dari mereka itu kayak meminta kejayaan, kekayaan, tahta, dan bahkan ada juga yang berdoa untuk meminta anak di situ. Namun kembali lagi ya, aku juga nggak tahu ini tuh beneran dikabulkan atau enggak. Itu kembali kepercayaan kalian masing-masing. Aku juga akan nunjukin beberapa tempat yang menurutku ini tuh ada kaitannya dengan pesarean Gunung Kawi, dan ini juga merupakan tempat ritual yang cukup misterius. Yang pertama, pohon dewandaru. Pohon dewandaru ini terletak di depan pemakaman atau pesarean Gunung Kawi. Letaknya tuh berdempetan gitu sih. Sebenarnya pohon dewandaru ini banyak banget di daerah pesarean tersebut, namun konon katanya cuma satu dewandaru yang bisa dibuat tempat berdoa, karena pohon yang bisa dibuat berdoa itu merupakan pusaka milik salah satu dari yang mbah tersebut yang ditancapkan di situ. Dan pohon itu tuh nggak boleh sama sekali diambil bagiannya, maksudnya kayak rantingnya, buahnya maupun daunnya. Kalau ada yang berani ambil salah satu dari pohon tersebut, itu menurut orang itu bakal terdampak sesuatu pokoknya. Jadi kalau kalian mau berdoa di tempat itu, kalian harus nunggu bahannya atau buahnya atau rantingnya tuh jatuh, maka doa kalian bakal terkabul. Makanya pohon ini tuh sering disebut sebagai pohon keberuntungan, atau orang Tionghoa sering menyebutnya sebagai pohon Sianto atau pohon dewa. Jadi aku saranin banget buat kalian yang mau ke sana, jangan coba-coba deh ambil salah satu dari bagian pohon tersebut. Kalau yang lain, pohon dewandaru yang lain sih silahkan sih menurut aku, soalnya katanya yang lain itu enggak berpengaruh apa-apa buat kalian. Yang berpengaruh itu cuma satu, dan pohonnya itu dipagerin gitu loh rek, kayak pagar muterin pohonnya. Menurut legenda, konon katanya terdapat dua konglomerat kaya di Indonesia yang pernah datang ke pesarean Gunung Kawi ini pada masa perusahaan mereka sedang mengalami keterpurukan.
Namun setelah mereka melakukan ritual atau pemujaan di pesarian Gunung Kawi ini, mereka tidak jadi mengalami kebangkrutan, yang ada mereka semakin kaya raya. Namun yang kita ketahui ini belum jelas kebenarannya, apakah ini benar-benar nyata atau hanya sebuah mitos, kita juga nggak tahu ya. Yang ketiga, yaitu Padepokan Eyang Sujo. Padepokan ini didirikan di Blitar atau bertempat di Blitar. Eyang Sujo memberikan padepokan ini kepada muridnya yang bernama Ki Maridun. Menurut cerita, padepokan ini memiliki koneksi pesugihan yang ada di pesarian Gunung Kawi. Di padepokan ini juga terdapat ritual atau pemujaan, namun tidak sesakral yang ada di Gunung Kawi. Di padepokan tersebut juga terdapat beberapa pusaka yang masih disimpan. Selain pusaka, juga terdapat bantal guling yang terbuat dari batang kelapa. Jadi ini masih benar-benar diabadikan sampai sekarang. Yang penasaran langsung aja ke tempatnya untuk melihat-lihat, karena katanya itu tempatnya itu terbuka, tidak tertutup. Tapi ya kalian juga harus hati-hati sih, menurut aku jangan sembarang memegang atau sembarangan berbicara di tempat-tempat seperti itu. Yang keempat, ini adalah sebuah guci. Guci ini merupakan peninggalan Eyang Jugo. Konon katanya semasa hidup Eyang Jugo, guci ini digunakan sebagai penyembuh orang sakit karena di dalam guci ini terdapat air zam-zam yang mempunyai khasiat yang tinggi. Guci ini sekarang diletakkan di sebelah kiri pesarian atau makam Eyang Jugo. Dan menurut cerita juga, apabila ada orang yang mau meminum air di dalam guci tersebut, maka orang tersebut akan menjadi awet muda. Yang kelima adalah petilasan Prabu Kameswara. Petilasan Prabu Kameswara ini terletak tidak jauh dari pesarian Gunung Kawi atau pesarian Eyang Sujono dan Eyang Sujuko, sekitar berjarak setengah jam kalau dari pesarian tersebut. Prabu Kameswara merupakan pangeran Kediri yang beragama Hindu. Konon katanya beliau bisa menyelesaikan kekacauan politik di kerajaannya. Namun pesarian tersebut atau petilasan Prabu Kameswara pun sekarang menjadi tempat praktek pesugihan kedua setelah pesarian yang ada di Gunung Kawi. Yang keenam adalah persembahan tumbal untuk Gunung Kawi. Konon katanya ada tempat khusus untuk orang yang telah dikabulkan hajatnya atau telah dikabulkan doanya untuk menyerahkan tumbal, entah itu berupa nyawa manusia atau nyawa hewan, aku juga nggak tahu. Tapi mereka harus menyerahkan tumbal tersebut di tempat tersebut. Setelah, biasanya sih nyerahinnya setelah 1 tahun, doanya itu terkabul. Setelah 1 tahun mereka berdoa dan akhirnya terkabul, mereka harus nyerahin tumbal tersebut di tempat tersebut. Apabila mereka tidak menyerahkan tumbal yang diminta atau yang disyaratkan
nanti di lain waktu aku bakal liatin ke kalian secara langsung, aku bakal videoin ke kalian secara langsung tempatnya seperti apa. Yang ketujuh adalah Jumat Legi dan 12 Suro. 12 Suro dan Jumat Legi merupakan hari spesial bagi orang-orang yang suka berziarah atau suka melakukan pemujaan di pesarean Gunung Kawi, karena menurut mereka di hari tersebutlah hari meninggalnya atau wafatnya Eyang Sujono dan Eyang Sujoko. Maka mereka percaya apabila mereka melakukan ritual atau mereka melakukan pemujaan di hari tersebut, maka doa mereka akan dikabulkan oleh Eyang Sujono dan Eyang Sujoko. Dan itu tadi fakta-fakta dari aku yang aku ketahui, dan aku juga mau cerita ke kalian kalau di sekitar pesanan tersebut itu ada beberapa tempat yang saling berhimpitan. Contohnya kayak ada masjid, sebelahnya itu ada juga kayak kelenteng. Kayak di situ tuh kayak tempatnya pesanan itu bener-bener antar agama itu dipersatukan, nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi buat kalian itu semua agama menurut aku bisa ke tempat ini, nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi mungkin kalau kalian kesana itu harus bener-bener hati-hati, nggak boleh yang aneh-aneh, karena menurut aku itu ini tuh tempat keramat, dan meskipun kita nggak tahu kebenarannya ini bener-bener asli atau enggak, kita juga harus menghormati penghuninya di sana, karena aku yakin setiap tempat itu tetap ada penghuninya. Jadi kita harus selalu hati-hati dan waspada. Itu aja pesan aku. Jangan lupa terus tonton channel aku berikutnya atau video aku berikutnya. Kalau aku punya salah di video aku kali ini, aku minta maaf ya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga klik tombol like, share, and comment di video aku. Dan buat kalian juga yang tahu info tentang Gunung Kawi lebih lanjut, tolong banget komen di video aku kali ini, karena aku ingin tahu lebih banyak tentang cerita Gunung Kawi